Baik, sekarang saya jelaskan dalam bentuk skematik seperti tadi itu, seperti penjelasan saya tadi, bahwa namanya sistem ekonomi itu hubungan dari 4 faktor ini: consumption ditambah dengan investment, ditambah dengan government expenditure, ditambah dengan ekspor impor. Nah, keempat sektor ini kalau ditotalkan menjadilah agregat ekonomi atau yield of economy. Sehingga kalau C-nya ini turun, I-nya turun, XM-nya turun, nah, G-nya turun, maka semuanya agregat ekonomi akan turun. Inilah yang terjadi fenomena corona saat ini. Nah, sekarang apa hubungannya? Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita fokus di XMM, di mana corona itu timbul. Corona timbul dari Wuhan, China, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Maka di sini adanya corona ini kemudian terjadilah pembatasan ekspor dan impor. Adanya pembatasan akseptabilitas atau aksesibilitas, baik itu orang ataupun barang-barang komoditi dan lain sebagainya, sehingga pembatasan itulah memunculkan ekspor yang turun dan impor yang turun, sehingga agregat dari ekspor dikurangi impor ini atau perdagangan luar negeri semuanya turun, ya. Nah, karena ini semuanya turun, maka nanti agregat ekonomi secara nasional ya turun gitu. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara consumption dan investment ini yang digambarkan oleh Mas Marshall dengan hubungan kurva permintaan dan penawaran ini, ya, inilah yang kemudian memunculkan pasar. Ini perilaku pertemuan antara produsen dan konsumen, transaksi ekonomi seperti ini. Ekspor impor ini otomatis dia akan mempengaruhi pasar. Nah, ketika dia mempengaruhi pasar, maka dia mempengaruhi pola konsumsi dan pola investasi. Nah, pasar yang kemudian ikut-ikutan lesu seperti ini memunculkanlah peran dari pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan fiskal, karena fiskal ini berkaitan dengan sektor real. Pemerintah akan memunculkan kebijakan-kebijakannya untuk intervensi pasar. Supaya apa? Supaya terjadi stabilisasi dan konsumsi supaya naik, investasi supaya tetap naik. Itu maksudnya. Nah, fenomena yang sekarang adalah menarik. Ekspor impor ketika ini semuanya turun dan lain sebagainya diikuti dengan menurunnya nilai tukar mata uang. Nah, kenapa? Nah, penjelasannya begini. Dari ekspor impor itu ada 2 kondisi. Apakah X-nya lebih besar daripada impornya, ataukah ekspor lebih kecil daripada impornya? Kalau ekspor lebih besar daripada impor, ini namanya surplus. Kalau ekspor lebih kecil dari impor, berarti defisit. Nah, surplus dan defisit ini berpengaruh terhadap neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, balance of payment atau neraca pembayaran ini berkaitan dengan nilai tukar mata uang, nilai tukar rupiah atau kurs. Nah, kurs naik dan turun ini terpengaruh oleh sini. Maka apa yang menyebabkan surplus dan defisit? Tentu saja permintaan dan penawaran yang ada di market internasional, market global, supply and demand. Jadi supply atas apa? Ya, bisa supply atas komoditas, bisa supply atas kapital. Dan kita lihat yang belakang ini supply atas kapital itu mengalami penurunan. Kita ingat bahwa
seringkali pada masa-masa krisis terjadilah capital flight. Ya, tahun 98 seperti itu. Dan sepertinya pada tahun sekarang ini 2020 dengan adanya krisis yang dimotori oleh corona, ini terjadi capital flight juga. Ya. Belum lama ini di pasar modal itu sekitar 100 triliun uang dari investor asing yang ada di pasar modal ditarik. Kenapa? Karena mereka sudah sentimen negatif atas market. Maka sekarang itu kecenderungannya secara teknikal, apa yang di pasar saham terjadilah yang disebut dengan bearish. Orang ramai-ramai menjual. Karena apa? Karena tidak yakin akan kondisi ke depan suatu perekonomian ini. Maka lebih baik mereka memegang cash. Oleh karena itu, uang yang ada di dalam sistem ekonomi ini, sistem ekonomi global, terjadilah capital flight, capital outflow, ya, keluar dari sistem, dan ini menyebabkan nilai tukar semuanya menjadi menurun. Kita lihat sekarang itu, indeks harga saham di pasar global hampir semuanya mengalami bearish, mengalami penurunan. Semua terkoreksi nih, negatif semua. Itu pertanda bahwa sistem ekonomi secara global akan mengalami penurunan. Nah, impact-nya apa? Kalau terjadi penurunan, ya pasar ini menjadi lesu, konsumsi lesu, invest lesu. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan-kebijakan inilah yang diuji. Melalui kebijakan fiskal untuk membangkitkan. Kemarin Bank Indonesia melalui kebijakan moneter itu juga sebenarnya sudah berupaya. Bahkan ada kebijakan moneter dengan intervensi pasar sebesar 300 triliun untuk menetralisir nilai tukar kurs ini yang dari 15.000 melemah menjadi 16.000. Dengan upaya kebijakan moneter ingin ditingkatkan, kemudian berhasil dalam waktu seketika menjadi 15.700. Tapi kemudian ternyata intervensi ini tidak mencukupi, tidak direspon positif oleh market. Market tetap merespon negatif sehingga kembali lagi turun dan hingga sekarang ini mencapai titik 17.000. Artinya apa? Artinya adalah pergerakan nilai kurs, harga saham dan lain sebagainya bukan hanya disebabkan oleh faktor fundamental ekonomi suatu negara, tetapi faktor teknikal banyak mempengaruhi. Oleh karena itu, corona ini menimbulkan pesimisme, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap market, menimbulkan harapan-harapan negatif, sehingga memunculkan technical di dalam market yang bersentimen negatif. Nah, jadi rumus ini sebenarnya rumus yang sakti, yang artinya bahwa bisa digunakan untuk menjelaskan ini. Ini sudah saya jelaskan kepada Anda. Tentu saja Anda perlu berlatih mencermati ini, syukur akan lebih detail supaya lebih bagus. Semakin Anda mempelajari dan mencermati dengan baik, maka analisis Anda nanti akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mahasiswa teruslah belajar dan berdiskusi. Silakan Anda setelah ini berdiskusi dengan saya melalui line komunikasi yang sudah tersedia. Terima kasih.